Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Napoli gelar latihan, Kostas Manolas alami cedera dan absen sebulan. Napoli mengkonfirmasi bahwa bek mereka Kostas Manolas mengalami cedera paha. Manolas tertatih-tatih meninggalkan sesi latihan individu di camp latihan Napoli Rabu 13 Mei. Hari ini pemain asal Yunani itu telah menjalani serangkaian tes dan ia dinyatakan mengalami cedera serius. Seperti dilansir media-media Italia, cedera tersebut setidaknya memaksa Manolas absen minimal sebulan. Cedera Manolas tentu menjadi kerugian besar bagi Napoli dalam usaha menembus zona Liga Champions, sebab mantan pemain Roma itu adalah bek tengah yang paling sering diturunkan musim ini. Bahkan jumlah menit bermainnya melebihi Kalidou Koulibaly. Barcelona ikhlaskan Nelson Semedo ke Inter Milan. Barcelona diberitakan tidak akan melanjutkan kerjasama dengan Nelson Semedo. Sang bek diberitakan akan dilepas ke Inter Milan pada musim panas nanti. Kontrak Semedo di Barcelona akan berakhir di tahun 2022. Manajemen Barcelona diberitakan sudah mencoba untuk menyodorkan kontrak baru untuk sang bek. Namun kedua pihak gagal mencapai kata sepakat karena ada perbedaan yang besar antara tawaran Barca dan permintaan Semedo. Barcelona kemungkinan besar akan melepas Semedo ke Inter Milan. Barca akan mencoba menggunakan Semedo sebagai alat tukar untuk transfer Lautaro Martinez. Mertens pilih gabung Inter Milan, Chelsea gigit jari. Chelsea dipastikan bakal gigit jari dalam rencana mereka mendatangkan penyerang Napoli Dries Mertens. Pasalnya, sang pemain lebih memilih merapat ke Stadio Giuseppe Meazza, markas Inter Milan. Alasannya, Mertens ingin bertahan merumput di kompetisi Serie A Liga Italia dan menginginkan bermain dengan rekan setimnya di timnas Belgia Romelu Lukaku. Mertens juga disinyalir menjadi pengganti Lautaro Martinez yang center dikabarkan merapat ke Barcelona yang jatuh hati pada pemain asal Argentina itu. Munchen dan City sepakati harga Leroy Sané. Bayern Munchen dan Manchester City kabarnya hampir menyepakati transfer pemain sayap Jerman Leroy Sané. Majalah Kicker menyatakan City menginginkan harga 50 juta euro untuk pemain berusia 24 tahun tersebut, namun Bayern menawarnya 40 juta euro. Kan lalu majalah olahraga Bild melaporkan bahwa Sané sudah menyepakati transfer kepada Bayern dalam kontrak berdurasi 5 tahun. Kicker mengaku City menginginkan harga 125 juta euro untuk Sané sebelum ditimpa cedera. Angel Gomez ragu dapat kesempatan di tim pertama Manchester United. Angel Gomez dikabarkan enggan menaikkan sebuah kontrak baru di Manchester United karena ia ragu apakah akan mendapat kesempatan tampil di tim pertama The Red Devils. Kontrak pemain asal Inggris berusia 19 tahun itu akan berakhir pada penghujung Juni mendatang. Pihak United ingin mengikat Gomez dengan kontrak baru, namun dilansir Manchester Evening News, pemain tim nasional Inggris U20 itu masih khawatir dengan kesempatannya bermain. Dengan kabar United akan berusaha mendatangkan Jude Bellingham dari Birmingham City dan Jack Grealish dari Aston Villa, Gomez tampaknya resah dengan kian menipis peluangnya bermain secara reguler di Old Trafford. Harry Maguire sebut David De Gea masih jadi kiper terbaik di EPL. Kapten Manchester United Harry Maguire melayangkan pujian kepada sosok David De Gea. Ia menilai kiper timnas Spanyol itu masih menjadi kiper terbaik di EPL musim ini. Ia mengaku sangat senang melihat dedikasi tinggi De Gea saat berlatih sehingga ia merasa aman bermain bersamanya. Rekor clean sheet De Gea mulai membaik di tahun 2020 ini. Dari 5 laga terakhir MU di EPL, De Gea sudah mengantongi 4 clean sheet.
Juventus dan Chelsea buka opsi barter Miralem Pjanic dan Jorginho. Juventus dikabarkan membuka opsi untuk menukar Miralem Pjanic dengan gelandang Chelsea Jorginho. Seperti dilansir dari Sky Italia, Pjanic masih terbuka untuk dilepas ke Chelsea, meskipun pemain asal Bosnia-Herzegovina itu telah mencapai kesepakatan individu dengan Barcelona. Pelatih Juventus, Maurizio Sarri lah yang dilaporkan mulai menimbang alternatif untuk mendatangkan Jorginho. Kebetulan Juventus diwartakan ingin menghindari pengeluaran besar pada bursa transfer imbas pandemi virus corona. Artinya, opsi barter menjadi realistis. Agen Theo Hernandez bicara rumor transfer ke PSG. Theo Hernandez dikabarkan sedang berkomunikasi untuk pindah ke Paris Saint-Germain. Agen Theo, Manuel Garcia Quilon, menjawab rumor itu. Quilon menyatakan banyak tim tertarik pada Theo Hernandez, tetapi tidak ada yang jelas. Rumor Theo ke PSG tak lepas dari keberadaan Leonardo sebagai direktur PSG. Media setempat, El Equipe, sangat yakin bahwa mantan pemain Milan itu tertarik dengan Theo yang baru berusia 22 tahun. Jose Mourinho pengen banget Liga Inggris kembali secepatnya. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho menepis tudingan dirinya ingin Premier League ditunda lebih lama. Mourinho justru kepengen kompetisi kembali secepatnya. Tudingan itu muncul saat digelarnya sebuah pertemuan dengan manajer tim-tim Liga Inggris lain pada Rabu kemarin. Ketika itu, Mourinho menyerukan agar para pemain mesti berlatih paling tidak sejak sebulan sebelum kompetisi dilanjutkan lagi. Bagi Mourinho, kompetisi mesti digulirkan apabila sudah ada jaminan dari pihak yang berwenang. Manajer Portugal itu mengungkapkan para pemain Tottenham telah menjalani latihan keras secara mandiri. Barzagli mundur dari kursi asisten pelatih Juventus. Andrea Barzagli memutuskan mundur sebagai asisten pelatih Juventus. Ia mengundurkan diri di saat Juventus sudah bersiap untuk mulai berlatih pada pekan ini. Pria 39 tahun ini lalu mengungkapkan alasan dibalik keputusannya tersebut dalam akun Instagramnya. Ia mengaku menanggalkan jabatannya sebagai pilihan dari hatinya. Barzagli menegaskan ingin lebih dekat dengan keluarganya. Bundesliga pastikan terapkan aturan 5 pemain pengganti di sisa musim. Operator Liga Jerman 2019-2020 resmi mengadopsi aturan baru soal jatah pergantian pemain yang dikeluarkan Dewan Asosiasi Sepak Bola. Setiap klub kini mendapat jatah 5 pergantian pemain dalam 3 kesempatan sepanjang 90 menit pertandingan. Pelatih Borussia Dortmund, Lucien Favre, menyambut hangat perubahan aturan sementara tersebut. Saya gembira karena kita bisa menggunakan 5 pemain pengganti, kata dia. Ini adalah ide yang sangat-sangat bagus. Renan Lodi pulih dari COVID-19 dan siap berlatih lagi. Bek Atletico Madrid Renan Lodi dilaporkan telah pulih dari virus corona yang menjangkitinya. Setelah hampir 2 pekan menjalani karantina mandiri, Lodi kini dinyatakan pulih dari COVID-19. Melansir Football Espana, pemain asal Brazil itu sudah 2 kali dites dalam 72 jam terakhir dan hasilnya negatif. Mantan pemain Atletico Paranaense itu saat ini diketahui dalam kondisi kesehatan yang baik. Lodi dijadwalkan akan bergabung dalam sesi latihan individual skuad Atletico pada hari ini. Meski senang diayak, Tagliafico akui bakal tetap pindah ke Barcelona. Penggawa Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico menyebut dirinya tengah diincar Barcelona untuk dibeli pada bursa transfer musim panas 2020. Ia mengaku sangat senang mendengar kabar tersebut. Menurut pemaparan Tagliafico, Ajax adalah tim yang sangat hebat dan ia senang membela klub tersebut. Namun impiannya adalah bermain untuk klub hebat di kompetisi yang terbaik. Sayangnya ia merasa Liga Belanda bukanlah kompetisi terbaik di Eropa. Alasan itulah yang membuat Tagliafico mengaku akan menerima penawaran dari Barcelona apabila klub asal Katalan tersebut menginginkan jasanya.
Premier League izinkan pemain perpanjang kontrak sementara. Kekhawatiran klub-klub Liga Inggris 2019-2020 terkait kontrak pemain akhirnya terjawab. Premier League akhirnya sepakat mengizinkan perpanjangan kontrak pemain yang akan habis pada 30 Juni 2020 menjadi ke akhir musim. Sebagaimana diberitakan, Liga Inggris 2019-2020 diprediksi akan bergulir lagi pada 12 Juni mendatang. Dengan demikian, musim kompetisi akan berakhir pada Agustus 2020. Mundurnya akhir kompetisi itu berimbas pada kontrak pemain yang biasanya habis pada 30 Juni. Lazio bantah tuduhan gelar latihan ilegal. Media Italia Corriere della Sera menduga Lazio melanggar ketentuan dalam sesi latihan mereka pekan ini. Lazio disebut menggelar latihan simulasi taktik dengan menggunakan format 3 lawan 3. Padahal, klub-klub Liga Italia 2019-2020 hanya diizinkan menggelar latihan parsial atau sesi individu saja untuk para pemainnya sejak pekan lalu. Tak pelak, kabar tersebut langsung menghentak jagat sepak bola Italia. Federasi Sepak Bola Italia FIGC bahkan sampai membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi semua klub. Hal itu dilakukan agar klub benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang sudah disetujui pemerintah. Dortmund versus Schalke, Haaland tak sabar lakoni derby. Penyerang Borussia Dortmund Erling Braut Haaland sudah gatal ingin merumput. Pesepak bola berusia 19 tahun itu sangat menantikan laga derby melawan Schalke. Sangat fantastis, akhirnya kami bisa kembali lagi. Saya tidak sabar untuk melakoni laga derby pertama. Saya sudah pernah bermain di partai derby sebelumnya, tetapi tidak ada yang seperti ini. Tutur Erling Haaland dikutip dari laman resmi Bundesliga. Pendapat pemain harus didengar sebelum melanjutkan Liga Inggris 2019-2020. Pemerintah Inggris sudah memberi lampu hijau untuk melanjutkan kompetisi mulai pertengahan Juni 2020. Namun keinginan tersebut mendapat perlawanan dari beberapa pemain Premier League. Wali kota Greater Manchester, Andy Brunham, meminta operator Liga Inggris harus memperhatikan masukan dari para pemain, bukan pemegang hak siar. Sebab mereka adalah pihak yang paling rentan menjadi korban baru COVID-19. Gara-gara beli pasta gigi, pelatih Augsburg dilarang dampingi timnya. Pelatih Augsburg Heiko Herrlich tak boleh mendampingi timnya di laga Bundesliga pekan ini. Herrlich melanggar aturan karantina dengan meninggalkan hotel tempat Augsburg menginap. Ia meninggalkan hotel untuk sebuah hal yang cukup konyol, yaitu untuk membeli pasta gigi di sebuah supermarket. Herrlich ini harus menjauh dari para pemain dan staf kepelatihan Augsburg hingga 2 hasil tes COVID-19-nya menunjukkan negatif. Langkah ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diambil untuk digulirkannya kembali Bundesliga. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!